Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski saat berpisah mantan mengatakan kamu bukan jodoh impiannya, dia akan kembali kepadamu sebagai jodohmu selamanya saat kamu lakukan dua hal ini. Ya, jadi mantan ketika pisah mengatakan bahwa sesungguhnya dia tidak pernah mencintai kita dan kita bukan tipe impiannya. Ya, dia punya tipenya sendiri dan kita sudah paham, ya, kita tahu, oh ternyata yang diinginkan oleh mantan itu seperti ini. Kita bisa membaca melalui pasangan baru mantan atau orang ketiga yang bersama dengan mantan hari ini. Oh ternyata dia kaya raya, oh ternyata dia bergelar sarjana misal strata 2 atau S2, ya. Oh ternyata dia ganteng atau cantik, oh ternyata begini begitu. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata yang menjadi impian mantan itu yang demikian, ya. Nah, sekarang kalau kita mengikhlaskannya bagus, ya. Tetapi kan lebih banyak yang kemudian merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh mantan kepada kita. Dan yang lebih penting lagi, kita tidak hanya kecewa, kita juga masih memendam harapan yang amat sangat besar, ya, agar bisa kembali bersama dengan mantan yang sangat kita cintai ini. Nah, sekarang ya, apa yang bisa kita lakukan agar mantan kembali kepada kita sebagai jodoh kita selamanya? Artinya apa? Menjadi jodoh yang mencintai kita, menyayangi kita, dan setia kepada kita. Jadi kalau kembali untuk berpaling lagi kan capek. Nah, kita berharap ketika dia kembali kepada kita, kembali sebagai pasangan yang setia selamanya. Ada dua hal yang bisa kita lakukan agar dia kembali kepada kita sebagai jodoh kita selamanya. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, kita tahu ya tadi bahwa yang mantan cari itu ternyata yang kaya raya, yang bergelar S2, yang ganteng, yang cantik, dan seterusnya. Kalau kita misal sekarang sudah sarjana, strata 1, S1, maka apa yang harus kita lakukan? Menyamai sekurang-kurangnya, ya, pasangan baru mantan tadi. Kalau bisa melebihi, kalau dia S2 kita bisa S3. Sekarang banyak kan program beasiswa yang ditawarkan asal kita mau berusaha, ya. Oh, yang mantan cari itu ternyata yang kaya raya seperti itu toh, ya. Kita lihat dia bisa kaya. Kira-kira volume otaknya atau besar kepalanya dengan kita kan sama, ya. Artinya volume otaknya sama. Jadi seluruh manusia itu kurang lebih volume otaknya sama. Ada orang yang kemudian jadi pinter banget. Ada orang yang biasa-biasa saja. Allah Maha Adil. Allah berikan volume otak yang sama. Ada yang sangat pintar, ada yang biasa. Yang membedakan apa? Yang sangat pintar itu dia berusaha memaksimalkan karunia Allah ini. Ya, caranya bagaimana? Ya dia belajar terus, ya.
dia eh, waktu istirahatnya mungkin sangat sedikit ya, lebih banyak belajarnya. Nah, sehingga dia jadi pinter banget. Sementara yang belajarnya sedang-sedang saja ya, yang tidak berusaha memaksimalkan potensi otaknya, jadi pintarnya biasa-biasa saja. Kita punya dua tangan yang sama, jumlah jari yang sama banyaknya, kaki juga begitu. Paling kan beda-beda tinggi sedikit, mungkin bahkan kita lebih tinggi daripada pasangan baru mantan. Artinya apa? Allah memberikan potensi karunia yang sama kepada setiap manusia. Ya, Allah memberikan waktu 24 jam sehari semalam yang sama kepada seluruh manusia. Ada orang yang kaya, ada orang yang belum kaya. Kenapa belum kaya? Usahanya yang masih harus ditingkatkan. Allah akan mengubah nasib seseorang ketika dia mau berusaha mengubah nasibnya. Maka di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 kita diajarkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kuncinya apa? Kita mau berubah, kita yang mau maju. Ya, kita punya nih sepeda motor di rumah, ya. Tetapi kemana-mana kita masih harus diantar jemput oleh adik, oleh kakak kita. Sepeda motornya ada. Kenapa? Karena tidak ada keinginan kita untuk merubah nasib kita. Kalau kita punya keinginan untuk mandiri, agar bisa belajar menggunakan kendaraan tadi, agar kemana-mana bisa sendiri, tidak merepotkan yang lain, adik kita bisa menggunakan sepeda motor. Kakak kita bisa juga. Orang tua kita, bahkan yang sudah sepuh, mungkin penglihatannya sudah berkurang, masih bisa menggunakannya. Nah, kita yang masih muda, yang membedakan adalah keinginan kita merubah nasib kita. Ya, nah jadi itu yang pertama. Kalau orang bisa kaya, kita insya Allah bisa kaya juga, asal kita mau berusaha lebih daripada yang lain. Juga berusaha lebih daripada yang pernah kita usahakan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan ya, kita terus berdoa. Kita sering membahas bahwa sebuah usaha tanpa doa hasilnya tidak maksimal. Dan yang bisa mengubah takdir dalam kehidupan seseorang itu adalah doanya. Ya. Nah, karena itu kita terus berdoa agar kalaupun mantan ini sesungguhnya ditakdirkan bukan menjadi jodoh dalam hidup kita, tetapi karena kita sangat mencintainya, dengan doa-doa kita, Allah kemudian akan mengubah takdir itu, mantan dari bukan jodoh menjadi jodoh kita selamanya. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Ya, jadi kuncinya terus berusaha menjadi seperti tipe yang mantan impikan, seperti tipe yang mantan inginkan. Berusaha. Kemudian yang kedua, teruslah berdoa, karena hanya doa yang bisa mengubah takdir dalam kehidupan manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.